Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita sampai pada pembahasan bab baru ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan pengelolaan koperasi. Koperasi saya yakin sangat mudah kita dapatkan di sekitar tempat tinggal kita ya. Nah, apa itu koperasi? Berasal dari kata co dan operation ya. Kalau disambung menjadi cooperation yang artinya adalah kerjasama ya. Jadi dari asal katanya koperasi itu adalah sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu sesama anggota koperasi. Di Indonesia, koperasi berkembang ya, dengan menggunakan landasan ideal Pancasila, mulai dari ayat 1, ayat 2, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 ya. Utamanya adalah sila 4 dan sila 5. Sila 4 itu tentang demokrasi dan sila 5 tentang keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Ini cocok sekali dengan asas atau jiwa di dalam pengelolaan koperasi. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, 1992 tentang perkoperasian, dan ini masih dipakai sampai sekarang. Sedangkan asas koperasi kita ketahui bersama adalah asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, anggota dalam mengikuti atau mendaftar sebagai anggota koperasi itu tidak berada dalam suatu paksaan ya, dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada ditentukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah koperasi. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Jadi di dalam koperasi, pengelolaan yang nanti diangkat atau ditunjuk sebagai pengurus dan sebagai pengawas itu didiskusikan bersama ya di dalam sebuah forum yang namanya RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Nah, disitulah nanti terjadi pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi. Kemudian yang ketiga, pembagian SHU, sisa hasil usaha atau laba yang diperoleh itu dibagi secara adil sesuai dengan besarnya jasa tiap-tiap anggota kepada koperasi ya. Kalau sering berbelanja di koperasi, sering meminjam modal di koperasi, itu nanti pembagian SHU-nya juga akan lebih besar dibandingkan yang jarang-jarang belanja di koperasi ya. Kemudian yang keempat, pemberian belas jasa juga terbatas terhadap modal. Artinya setiap anggota konsekuensinya setiap bulan itu harus menyerahkan atau setor simpanan wajib ya sebagai tambahan modal bagi koperasi, sehingga antara anggota yang baru dengan anggota yang sudah lama itu modal yang dikumpulkan terhadap koperasi itu beda-beda, sehingga nanti di dalam pembagian balas jasa
terhadap modal yang disetor kepada koperasi itu antara anggota yang sudah lama dengan anggota yang baru saja masuk besarnya tidak sama, gitu ya. Kemudian koperasi bersifat mandiri. Mandiri artinya dia memiliki usaha yang dikelola bersama, yang tidak tergantung pada pihak lain, gitu ya. Kemudian di dalam pengelolaan perkoperasian juga terdapat pendidikan perkoperasian, sehingga apapun latar belakang anggota, entah itu jurusan IPA, IPS, ya, itu semua bisa mengelola koperasi secara demokrasi, ya. Itu. Jadi semua paham itu bagaimana cara mengelola koperasi. Karena apa? Karena ada pendidikan perkoperasiannya. Kemudian di dalam perkoperasian juga terjalin kerjasama antar koperasi untuk membuat jaringan kerja, ya, baik itu jaringan pemasaran maupun jaringan produksi, gitu ya. Nah, di negara kita, di Indonesia, koperasi itu sudah sangat terbukti, ya, kebal terhadap krisis ekonomi. Ya, ini sudah dibuktikan sejak zaman krisis moneter tahun 1998, ya. Itu di mana banyak pabrik-pabrik yang tutup, ya, tapi ini tidak terpengaruh terhadap koperasi. Koperasi tetap jalan terus, ya. Sehingga peran koperasi dalam perekonomian Indonesia itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, ya, serta masyarakat pada umumnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu, walaupun lebih khusus pada anggotanya. Kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ya. Itu ada kisah di sana, di Laweyan sana itu, ya. Dulu sebelum ada koperasi produksi, itu para pengrajin batik itu membeli bahan-bahan untuk memproduksi seperti malam, seperti kain polos, itu belinya di toko Cina, ya. Sehingga satu kampung batik itu memberi keuntungan kepada satu toko itu, satu orang Cina itu, ya. Akhirnya lama-kelamaan muncul kesadaran untuk berkoperasi. Mereka membentuk koperasi produksi yang menyediakan kebutuhan produksi mereka, malam untuk bahan membatik, kain-kain dan sebagainya. Akhirnya semua anggota direkrut menjadi anggota koperasi dan mereka berbelanja bahan-bahan batiknya itu di koperasi milik bersama, sehingga nanti keuntungannya dibagi bersama. Nah, itu contoh, ya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, contohnya seperti itu. Kemudian memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tiang penyangganya, ya. Di Indonesia perekonomiannya itu ditopang oleh beberapa pilar, ya. Salah satunya adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, ya. Dan kemudian salah satu adalah koperasi, ya. Nah, koperasi ini juga merupakan tiang penyangga perekonomian nasional. Berikutnya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dan merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, ya. Kita ketahui bersama bahwa kepribadian bangsa Indonesia itu adalah kekeluargaan dan demokrasi, dan koperasi ini sangat cocok sekali dengan kepribadian bangsa Indonesia.